Salam, perkenalkan nama saya Farel Joshua Kristan Sigalingging, NIM 20020023, Prodi Teknik Mekanika A. Di sini saya akan melakukan simulasi modul 1, 2, dan 3. Simulasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek Dasar Industri 4.0. Pada modul pertama dengan judul penyarah, saya akan melakukan 3 rangkaian simulasi dengan software Electronic Workbench, yaitu 1. Pengujian gelombang AC, 2. Pengujian penyarah setengah gelombang, 3. Pengujian penyarah gelombang penuh. Pada modul kedua dengan judul penyarah filter kapasitor, saya akan melakukan 2 rangkaian simulasi, yaitu 1. Pengujian penyarah setengah gelombang dengan filter kapasitor, 2. Pengujian penyarah gelombang penuh dengan filter kapasitor. Dan pada modul ketiga dengan judul gerbang logika, saya akan melakukan 3 rangkaian simulasi dengan menggunakan software Logically, yaitu 1. Melakukan simulasi dengan 2 masukan, 3 masukan, dan 4 masukan. Baik, saya akan memulai simulasi pertama dari modul pertama, yaitu pengujian gelombang AC. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Sumber AC, 2. Ampere meter AC, 3. Voltmeter AC, 4. Resistansi, 5. Osiloskop, dan 6. Grounding. Tahap pertama yang dilakukan adalah kita menarik sumber tegangan AC. Tahap selanjutnya, kita akan memasukkan ampere AC. Dan dilanjut dengan voltmeter AC. Dan dilanjut dengan resistansi dan osiloskop. Tahap pertama kita menyambungkan tegangan AC ke ampere meter AC. Dan dilanjut dari ampere meter ke voltmeter. Dan dilanjut ke resistansi. Dan osiloskop disambungkan. Dan kita buat juga groundingnya. Setelah kita rangkai, selanjutnya tegangan sumber arus kita atur, yaitu 6 volt, dan di label kita masukkan nama kita. Selanjutnya, ampere meter kita masukkan dan mode AC. Begitu juga dengan voltmeter AC. Selanjutnya kita atur resistansi. Yaitu 470. Dan kita masukkan juga label R sebagai lambang resistansi.
Setelah semuanya telah dilakukan, maka kita lakukan pengujian. Dan kita cari gelombang osiloskop yang cantik supaya hasilnya lebih baik. Dan inilah hasilnya pada pengujian gelombang AC. Dan tahap kedua kita akan melakukan pengujian penyiaran setengah gelombang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sumber tegangan AC, ampermeter AC, voltmeter AC, dioda, ampermeter DC, volt DC, resistansi 470 ohm, osiloskop, dan grounding. Tahap pertama adalah kita akan memasukkan tegangan AC. Dilanjut dengan ampermeter AC, voltmeter AC, dioda, ampermeter DC, volt DC, resistansi, dan osiloskop. Pertama-tama kita sambungkan sumber arus ke ampermeter AC. Selanjutnya ke tegangan dan disambungkan juga ke dioda. Keluaran dioda kita sambungkan ke ampere DC. Dari ampere DC kita sambungkan ke tegangan DC. Dan kita sambungkan juga ke osiloskop. Ketika kita selesai merangkai, maka kita akan melakukan penamaan. Pertama kita lakukan penamaan di tegangan sumber. Yang kita tulis adalah nama kita.
dengan tegangan 6 volt. Dilanjutkan dengan ampere AC dan label kita isi dengan AAC. Dilanjutkan ke tegangan AC dan mode AC. Dan dilanjutkan dengan dioda, dilambangkan dengan D. Setelah itu kita lanjutkan ke label DC. Selanjutnya ke tegangan DC dengan label PDC. Dan nilai resistansi adalah 470 ohm. Masukkan juga grounding. Semua selesai, kita akan lakukan pengujian. Dan kita cari gelombang yang cantik supaya hasilnya lebih cantik. Oke, inilah hasil dari pengujian kedua, pengujian penyaras setengah gelombang. Selanjutnya kita akan merangkai pengujian penyara gelombang penuh. Komponen yang digunakan adalah tegangan AC, ampere AC, volt AC, dioda 4 buah, ampere DC, volt DC, resistansi 470 ohm, osiloskop, dan grounding. Tahap pertama kita akan membuat tegangan AC atau sumber arus. Selanjutnya kita memasukkan ampere AC dan volt AC. Dilanjut dengan 4 buah dioda. Terus dilanjut dengan ampere DC dan volt DC. Setelah itu kita lanjutkan pembuatan resistansi. Dan osiloskop. Tahap selanjutnya adalah kita akan mengatur dan merangkai rangkaian simulasi. Dan dioda kita rotasikan dengan area yang benar. Dan kita lanjutkan dengan penyambungan pada setiap dioda dan rangkaian. Tahap selanjutnya kita akan membuat
rangkaian penghubung atau disebut dengan titik bantu. Dan kita rapikan. Yang selanjutnya dari keluar diri kita masukkan ke ampere DC, dari ampere DC ke volt DC. Setelah itu resistansi pada rangkaian kita rotasi. Setelah semua rangkaian telah disambung, maka kita akan membuat label pada rangkaian. Pertama, kita membuat label pada sumber arus dengan menggunakan nama kita. Dengan tegangan 6 volt. Dan dilanjut dengan kita membuatkan label pada ampermeter dan mode AC. Selanjutnya kita membuat label pada volt AC. Dilanjutkan pada pembuatan label pada dioda. Dan dilanjutkan dengan pembuatan label pada ampere DC. Dilanjutkan dengan volt DC. Dan lanjutkan dengan pembuatan label pada resistansi dengan nilai resistansi 470 ohm. Jika semua label pada rangkaian telah dilakukan, maka selanjutnya adalah kita akan membuat grounding pada rangkaian. Setelah kita merapikan rangkaian, maka kita lakukan simulasi percobaan. Untuk mendapatkan hasil yang baik, kita akan mengurangi kecepatan pada osiloskop. Dan beginilah hasil dari
Percobaan pengujian penyarah gelombang penuh. Selanjutnya, kita akan masuk ke modul 2. Dengan judul pengujian penyarah setengah gelombang dengan filter kapasitor. Komponen yang digunakan adalah tegangan sumber arus AC, ampere AC, volt AC, dioda, kapasitor, ampere AC, ampere DC, volt DC, resistansi, osiloskop. Dan grounding. Tahap pertama adalah kita akan membuat sumber tegangan AC. Dilanjut dengan memasukkan ampere AC, volt AC, dioda, lanjut dengan ampere DC, volt DC, resistansi, osiloskop, dan grounding. Selanjutnya kita akan menyusun rangkaian dengan baik dan benar. Pertama-tama kita akan menyambung tegangan sumber arus AC ke ampere meter AC. Selanjutnya dilanjutkan dengan ampere meter AC ke tegangan AC. Dan dilanjut ke dioda. Dari dioda ke ampere meter DC. Dari ampere meter DC ke tegangan DC. Dan resistansi kita rotasikan supaya rangkaiannya lebih bagus. Dan jangan lupa juga kita akan memasukkan kapasitornya. Dan kita rotasikan ke arah yang benar. Dan jangan lupa juga kita akan menyambungkan osiloskop ke rangkaian. Setelah semua rangkaian telah tersambung, maka kita lakukan pemberian label pada rangkaian.
Dari sumber tegangan kita akan menggunakan tegangan 6 volt dan ampere. Kita akan menggunakan label AAC dan mode AC. Dilanjutkan ke tegangan AC dan dengan label DAC. Pada kapasitor kita akan menggunakan label C dan dilanjutkan dengan label pada ampere DC dan tegangan DC. Dan jangan lupa juga memasukkan nilai resistansi, yaitu 470 ohm. Setelah pemberian label setelah selesai, maka kita lakukan percobaan simulasi. Dan inilah hasil dari pengujian penyaras setengah gelombang dengan filter kapasitor. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pengujian gelombang penuh dengan filter kapasitor. Komponen yang digunakan adalah sumber tegangan AC, ampere AC, volt AC, 4 buah dioda, 1 kapasitor, volt DC, ampere DC, resistansi, osiloskop, dan grounding. Tahap pertama yang kita lakukan adalah kita membuat sumber tegangannya terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pembuatan ampere dan voltase. Tahap selanjutnya adalah kita membuat 4 buah dioda dan dilanjut dengan pembuatan kapasitor. Dan jangan lupa juga dengan ampere DC dan volt DC. Dan dilanjut dengan resistansi, osiloskop, dan grounding. Setelah komponen setelah tersedia, maka kita lakukan penyambungan pada rangkaian. Yang pertama adalah kita sambungkan tegangan AC ke ampere AC, dari ampere AC ke tegangan AC, dan dioda kita rotasikan ke area yang benar. Dan dilakukan penyambungan pada dioda.
Setelah itu kita buat titik penghubung pada rangkaian. Setelah itu dari dioda kita hubungkan ke ampere DC, dari ampere DC ke volt DC, dan resistansi kita rotasikan ke arah yang benar. Dan jangan lupa juga kita gunakan kapasitor pada rangkaian. Dan jangan lupa juga osiloskop pada rangkaian kita sambungkan. Setelah rangkaian telah dibuat, maka kita lakukan adalah tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pemberian label pada setiap rangkaian. Tegangan yang kita gunakan adalah tegangan 6 volt. Dan dilanjut dengan pemberian label pada ampere AC. Dilanjut dengan volt AC. Setelah itu dilanjut dengan pemberian nomor pada setiap dioda. Setelah pemberian label pada dioda telah selesai, maka lanjutkan dengan pemberian label pada kapasitor. Dengan nilai kapasitor 10 mikrofarad, dan dilanjut dengan ampere DC dan volt DC. Dan jangan lupa juga pemberian label pada resistansi dengan nilai 470 ohm. Setelah pemberian label telah selesai, maka kita lakukan percobaan simulasi pada rangkaian. Dan beginilah hasil dari simulasi pengujian penyiaran gelombang penuh dengan filter kapasitor. Tahap selanjutnya kita masuk ke modul 3. Rangkaian pertama
kita akan membuat rangkaian logika dengan dua masukan. Komponen yang digunakan adalah dua toggle switch, gerbang NOT, OR, AND, dan NAND. Tapi yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat toggle switch-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan memasukkan gerbang NOT. Dilanjut ke gerbang OR, AND, NAND, OR, dan toggle switch. Dan jangan lupa juga menambahkan like pada rangkaian. Setelah komponen telah dimasukkan, maka kita akan tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan penyambungan pada setiap rangkaian. Dari gerbang OR, kita masukkan ke gerbang NAND dan dilanjut ke lampu. Dan selanjutnya dari toggle 1 kita masukkan ke gerbang N dan dari gerbang N ke gerbang NAND. Setelah kita membuat rangkaiannya, maka kita akan membuat label pada setiap gerbang. Dan jangan lupa juga membuat kode pada setiap gerbang. Selanjutnya, kita akan memberikan label pada gerbang N. Dan dilanjut ke gerbang NAND. Setelah semua label telah diberikan, maka tahap selanjutnya adalah kita akan merapikan simulasi kita agar terlihat rapi.
Dan beginilah kira-kira hasil dari percobaan dua masukan. Modul ketiga dengan 3 masukan, komponen yang digunakan adalah 3 buah toggle switch, gerbang NOR, gerbang NOT, dan gerbang N. Dan jangan lupa juga menambahkan gerbang NAND. Setelah itu, kita masukkan like pada rangkaian. Ketika semua komponen telah disediakan, tahap selanjutnya adalah setiap komponen kita hubungkan. Tahap pertama, dari toggle A kita hubungkan ke gerbang NOR. Dari gerbang NOR kita hubungkan ke gerbang NAND. Tahap selanjutnya, dari toggle B kita hubungkan ke gerbang NOR dan ke gerbang NOT. Dari gerbang NOT kita hubungkan ke gerbang N. Tahap selanjutnya, dari toggle C kita hubungkan ke gerbang N ke gerbang NAND, gerbang NAND ke lampu, sebagai penanda bahwa rangkaian itu berfungsi. Setelah semua rangkaian kita hubungkan, tahap selanjutnya adalah kita akan merapikan rangkaian tersebut. Ketika rangkaian telah kita rapikan, tahap selanjutnya adalah pemberian label pada setiap gerbang. Toggle switch 1 kita berikan label A. Toggle switch 2 kita berikan label B. Dan toggle switch 3 kita berikan label C. Tahap selanjutnya kita akan memberikan label pada gerbang NOR. Dilanjut dengan pemberian label pada gerbang NOT. Dan tahap selanjutnya kita berikan label pada gerbang N. Dan gerbang N.
Beginilah kira-kira hasil dari simulasi dengan 3 masukan. Tahap selanjutnya, kita akan membuat simulasi dengan 4 masukan. Komponen yang digunakan adalah 4 buah toggle switch, gerbang OR, gerbang NAND, dan gerbang AND. Jangan lupa juga menambahkan like sebagai penanda suatu rangkaian itu benar atau salah. Setelah komponen telah tersedia, tahap selanjutnya adalah kita akan menyambungkan komponen tersebut ke gerbang. Toggle A dimasukkan ke gerbang OR, dilanjut ke gerbang AND, toggle B dimasukkan ke gerbang OR, toggle switch C dimasukkan ke gerbang NAND, dan toggle switch D dimasukkan ke gerbang NAND. Dari gerbang NAND dimasukkan ke gerbang N, gerbang N dimasukkan ke lampu. Setelah rangkaian terhubung, tahap selanjutnya adalah kita akan merapikan rangkaian tersebut. Setelah kita rapikan rangkaian, selanjutnya kita akan memberikan label pada setiap gerbang. Toggle switch A, kita berikan label A. Toggle switch B, kita berikan label B. Toggle switch C, kita berikan label C. Dan toggle switch D, kita berikan label D. Setelah itu, kita akan memberikan label pada setiap gerbang. Yang pertama, kita akan memberikan label pada gerbang OR. Dilanjutkan ke gerbang NAND. Dan dilanjutkan ke gerbang N. Tahap selanjutnya, kita akan merapikan label pada setiap gerbang. Beginilah kira-kira hasilnya. Ketika toggle switch A dan C kita hidupkan, B dan D kita matikan, maka lampu akan hidup. Ketika toggle switch A, B, D kita matikan, toggle switch C kita hidupkan, maka lampu akan mati. Ketika toggle switch A dan D kita matikan, B dan C kita hidupkan, maka lampu akan hidup. Beginilah hasil simulasi yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan dalam pembuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.